Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya, Syakio Jubang, dan pastinya di channel Syakio Jubang. Oke, untuk video kali ini tidak apa-apalah benda yang terlalu penting sangat untuk kita bahas. Sebab tadi saya pikir habis dia sembahyang, terus pergi sana di kuburan, pergi syuting sana. Saya buat satu konten review kuburan-kuburan yang kunun-kununnya pernah orang nampak sesuatu hantu lah, kunun-kunun begitu. Kesinambungan konten saya yang baru saya upload semalam tuh. Tapi tiba-tiba pula bini cakap, kau di rumah saja, kau jaga kedai. Saya jalan sekejap, dia bilang. Dan sekarang nih saya tengah jaga kedai, dia jalan, jadi saya terjadilah syuting mungkin dalam petang-petang beginilah, jam 3 itu, jam 4 begitu, dekat ya sana. Oke, untuk hari ini tidak apa-apa benda yang sangat penting untuk kita bahas, melainkan ada satu berita yang begitu menggemparkan kita beberapa hari yang lalu, yaitu kenyataan si Saifuddin itu Menteri Komunikasi dan Multimedia tuh, yang dia mengatakan mesti semua konten kreator wajib ada lisensi finas, dia bilang tuh. Gila kah? Gila kah? Mau ada lisensi finas? Sedangkan orang-orang yang ada lisensi finas di Sabah ini, saya tidak mau cakap di Kuala Lumpur lah, sebab di sana memang gelambak di orang buat film kah, buat apa semua. Tapi di Sabah ini, yang saya tahu, di Sabah ini mungkin sudah ada dalam 50 produksi film, yang pembikin film yang ada lisensi finas tuh, yang bernilai 50.000. Bukan nilai bah, sebab mau urus tuh bukan dibeli itu lisensi, tapi mesti dalam account kita ada 50.000. Oke, kita lupakan sana. Kita kembali kepada pembicaraan yang tadi. Maksud saya tadi, apa yang kita cakap ialah di Sabah ini mungkin ada dalam 50 buah produksi di Sabah ini, studio begitu, penerbit film begitu, yang sudah mempunyai lisensi finas. Tapi dalam setahun di Sabah ini, nasib baik kalau ada satu produksi yang dapat dana daripada kerajaan sana, dapat duit, dapat bantuan, dapat budget daripada finas. Ini kan lagi semua YouTuber pengguna media sosial, tak kira lah Facebook, TikTok, ada yang cakap Instagram, YouTube. Kalau dikira-kira semua YouTuber yang ada di Malaysia ini, termasuk saya, walaupun channel saya masih kecil, mungkin ada dalam kisaran 200.000 ataupun 300.000 begitu. Kalau semua itu diwajibkan ambil lisensi finas, alah, kayalah finas tuh, geng. Tapi finas kaya, kita lingkup. Diorang nih sebenarnya mungkin tidak tahu bah macam mana itu YouTube tuh, YouTuber tuh. Oke, mungkin bagi YouTuber besar yang sudah ada 100.000, berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu, berjuta-juta itu bolehlah. Tapi kalau macam kita orang nih yang 100.000 baru 1.000, jam tayang baru 1.000 lebih, aduh, kalau disuruh ambil itu lisensi finas lagi, aduh, matilah kita. Oke, mungkin semua sudah tahu lah, tapi mungkin ada beberapa anak-anak muda yang belum tahu itu lisensi finas tuh macam mana. Lisensi finas tuh dia sama seperti lisensi kontraktor yang besar-besaran, mesti perlu 50.000 ada dalam account kita, baru kita boleh apply itu, baru mungkin akan diluluskan. Dan kedua, kalau kita sudah ada lisensi finas tuh, tidak tahulah, mungkin kalau diorang suruh kita ambil lisensi finas, mungkin
ada cara diorang kah, ataupun macam mana, ataupun dikasih rendah-rendah sedikit ya, ataupun macam mana kita pun tak tahu, belum diputuskan lagi kan. Tapi bagi yang sudah ada lesen finas yang macam ada di Sabah ini, yang dimiliki oleh kawan-kawan saya, pengusaha-pengusaha film yang di Sabah ini, tidak kira kau ada project ataupun tidak project, tetap tiap tahun kau kena bayar dia punya income tax. Kau kena bayar dia punya income tax. Dia punya bayaran tu saya pun tak tahu, saya pun belum tanya betul-betul diorang dalam setahun itu berapa kena bayar untuk income tax satu lesen finas. Tapi saya rasa dalam paling sedikit pun 5, 6, 7 ribu juga lah begitu. Jadi kalau kita disuruh ambil itu lesen finas, bagus kalau channel kita yang sudah besar-besar begitu, sudah ada penghasilan. Kalau macam lesen-lesen kedai runcit tidak apalah, tapi ini lesen besar, yang tiap tahun ada potongan kaptek. Di mana kita mau cari duit, geng? Di mana kita mau cari duit? Jadi di sini saya tegaskan, saya harap perkara ini diperhalusi lagi, dipertimbangkan dulu. Maksud saya tidak payahlah dilaksanakan, sebab ini sangat menjerat kita orang semua, sangat mengekang kita semua, menutup kita punya privasi. Sebab bagi individu yang macam saya ini, yang tiada sekolah, tiada pelajaran, saya tidak mempunyai pekerjaan tetap yang ada pendapatan tetap. Tapi sejak belakangan ini saya terpikir, saya mau buat YouTube, saya mau buat konten YouTube. Sebab saya nampak sudah ramai individu yang berjaya untuk buat konten YouTube begitu. Terutama sekali kita tengok saja di Indonesia sana. Di Indonesia sana boleh dikatakan 60% penduduk Indonesia jadi YouTuber. Indonesia begitu nilai dia begitu kecil pun diorang tidak mengekang. Diorang tidak minta macam yang si Saifuddin cakap tuh. Dia tidak minta begitu. Apakan lagi kita nilai duit kita tinggi. Saya pun tidak tahu kisaran duit itu macam mana. Tapi apa yang saya tahu, duit kita lebih tinggi daripada duit rupiah. Jadi tidak patutlah untuk kerajaan Malaysia buat begini, sedangkan Indonesia yang begitu nilai rendah pun tidak buat begitu. Ataupun kalau korang buat begitu, boleh. Sebab memang saya akui daripada dulu, memang saya lambat laun suatu hari nanti saya akan ambil itu lesen finas juga. Kalau ada duit lah, kalau ada nasib lah. Sebab saya pun ada juga beni hati saya untuk mewujudkan satu produksi untuk buat film-film begitu yang kecil-kecilan begitulah. Sebab saya sudah terlanjur terjun ke dunia entertainment. Jadi macam susahlah kalau kita berharap dengan mau ikut sama orang, mau berlakon sama orang. Jadi di sini saya mau cakap, boleh, tidak masalah. Kamu wajibkan kami dapat itu lesen finas untuk YouTuber. Tapi dengan satu syarat, mungkin kalau setakat 1.000 ringgit bolehlah, ataupun ratus bolehlah. Tapi kalau 50.000 itu memang kami tidak sanggup. Itu pertama. Dan kedua, korang mesti support kami daripada peralatan. Maksud saya, korang mesti bagi kami budget untuk kami beli peralatan. Sebab sekarang ini kami hanya guna telepon dan sebagainya. Kadang-kadang kami guna telepon dan kami edit di telepon juga. Jadi belum taraf finas belum boleh ditarapkan dengan finas video-video yang dihasilkan oleh produksi-produksi besar.
ataupun yang ada lesin finas. Kadang-kadang memang edit di telepon lah, saya ada 3 biji komputer, tapi saya malas. Kalau setakat video-video yang bercakap-bercakap begini, ataupun yang vlog-vlog begini, buat apa mau edit sana di PC, lebih baik edit di handphone terus post di YouTube begitu. Tapi kalau korang sudah mau, kami orang mesti ada itu lesin finas, ya minta kepada Finas agar melonggarkan cara mengambil itu lesin. Dan seterusnya kami mesti sentiasa kena bagi itu dana lah. Contohnya macam selalu korang bagi kepada siapa-siapa yang sudah ada lesin finas, yang saya tahu selama ini orang selalu buat macam pitching backdrop begitu, yang buat satu trailer lepas tu dapat 5.000 begitu tuh, 5.000 dana tuh. Itu tak apalah, boleh kalau begitu. Tapi kalau macam setelah kami dapat itu lesin finas, lepas tu kamu buang sejak kami begitu, macam tu sampah, macam ludak begitu, lepas tu diinjak-injak begitu, ataupun macam itu segirit habis isap buang injak-injak begitu, itu memang sangat tidak cocok lah, sangat tidak sesuai. Jadi kepada Menteri Komunikasi Multimedia, saya sarankan jangan lagi ulang itu perkataan itu, jangan lagi coba-coba bangkit kemarahan kami semua anak-anak muda yang bercita-cita untuk buat konten kreator nih. Itu saya mau cakap. Saya harap kamu semua paham, kami semua ini golongan yang tidak berpelajaran. Jadi hanya di situ saja kami mau menumpukan kami punya harapan. Sebab untuk menjadi seorang YouTuber ini tidak memerlukan dia ada SPM kah, tidak SPM kah, sekolah tinggi kah, tidak tinggi kah, ada degree kah, tidak degree kah. Asalkan kau boleh bercakap sikit-sikit, kau pandai rekam video, kau pandai edit sikit-sikit tuh video, dan kau pandai buat tuh cerita-cerita sikit-sikit. Apa-apa benda yang kita harus share, kita kongsikan, dan mesti konsisten lah. Kalau itu semua ada, ya tidak mustahil. Rezeki itu datangnya daripada Tuhan, bukan datang daripada korang semua kerjaan. Jadi saya harap video ini akan dilihat oleh yang berkenaan. Ya walaupun saya begini-begini, tapi itu yang ada dalam pikiran saya. Ya benda tuh tidak perlu lagi dibangkit-bangkit semula, kecuali 3 syarat itu, ini apa dah? Kecuali ada 3 syarat itu korang bagi, yaitu mesti lesin finas dimurahkan begitulah. Macam contohnya bagi kami yang konten kreator begitu, mungkin 1.000 ringgit mungkin kami sanggup lagi. Dan kedua, kamu bagi kami dana untuk beli kami punya peralatan kamera dan mesin editor dan sebagainya, peralatan syuting. Dan ketiga, mesti kena bagilah dana setiap tahun untuk terbitkan suatu proyek film yang memang datangnya daripada Finas begitu. Sekian itu saja saya punya pembahasan untuk hari ini. Saya minta maaf kalau cara saya bercakap tidak komplit, ada yang tidak paham. Kalau tidak begitu jelas, tidak korang paham, korang buat berpaham saja. Sebab saya ini memang tidak pandai berkata-kata. Saya hanya boleh cakap apa yang saya tahu saja. Yang formal begitu itu bukan saya, itu saya tidak tahu. Jadi sekian ini saja video saya, dan saya akhiri dengan ribuan terima kasih kepada korang semua yang sudah support channel ini, yang sudah menekan tombol merah tuh supaya jadi abu-abu, dan tekan itu tombol like tuh supaya dia jadi biru. Dan kalau perlu ini video share lah, kasih share di mana-mana sosial media begitu. Dan saya akhiri dengan Shalom alaihim bisim hamasyah. Kita berjumpa kembali di next video. Terima kasih. Check it out.